Bapak dan Ibu, perhelatan pada hari ini tentu dapat terselenggara berkat kerjasama seluruh tim yang terlibat. Untuk itu mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia SPBE Summit 2023 yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Ibu Nani Murwati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Pak Menko Bidang Polhukam yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Deputi 7, Pak Arif, terima kasih. Pak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mungkin sebentar lagi akan hadir bersama-sama kita juga. Kemudian Pak Menko Bidang Perekonomian yang diwakili Pak Staf Ahli, terima kasih Pak Edwin. Pak Menko Bidang PMK yang diwakili oleh Pak Staf Ahli juga, terima kasih Pak Staf Ahli. Dan yang sangat kami hormati Pak Menteri Pan-RB, Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Menteri Parekraf, yang kami hormati para kepala lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, atau yang mewakili yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, dan yang kami hormati anggota tim SPBE nasional yang alhamdulillah seluruhnya hadir. Ada Pak Kepala BSSN, Pak Kepala BRIN, dari Kominfo, dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kemudian perwakilan Duta Besar Australia, Duta Besar Inggris dan Korea Selatan, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, izinkan kami menyapa Bapak Ibu dengan sebaik pantun ya Bapak Ibu, Pak Menteri, pergi berkemah ke Gunung Keramat. Kabari kerabat izin pamit. Selamat datang hadirin yang terhormat dalam acara SPBE Summit. Bapak Ibu, Pak Menteri yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan ridho dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, baik secara luring maupun secara daring dalam acara Forum SPBE Summit 2023. Kami selaku penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, serta seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka mendukung upaya menuju Indonesia maju melalui keterpaduan layanan digital pemerintah, maka SPBE Summit 2023 ini mengusung tema Sinergi untuk Indonesia Maju. Dengan terciptanya keterpaduan layanan digital pemerintah, maka diharapkan semakin erat dan kompak sinergi serta kolaborasi seluruh instansi baik pusat maupun pemerintah daerah. Dan alhamdulillah orkestrasi dalam penerapan SPBE tersebut mendapat dukungan yang luar biasa dari seluruh kementerian dan 4 kementerian koordinator sebagai koordinator dalam penerapan SPBE secara nasional untuk mewujudkan program reformasi birokrasi yang lebih berdampak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, transformasi digital menjadi bagian dari streamline dalam pembangunan nasional, dan pelaksanaan transformasi digital yang dilakukan dalam kerangka regulasi SPBE diharapkan menjadi katalisator dan leverage dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berbagai hal telah kita lakukan bersama yang merupakan sinergi dari seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan hal ini tercermin Bapak Ibu sekalian dalam pencapaian E-Government Development Index kita, EGDI, yang dilaksanakan oleh United Nations,
Dan pada tahun 2022 yang lalu, United Nations telah melakukan survei IGDI terhadap negara-negara di dunia, dan berdasarkan hasil survei tersebut, Indonesia berada pada ranking 77 dari 193 negara. Dan alhamdulillah ranking Indonesia naik 11 peringkat dari semula peringkat 88 pada tahun 2020 yang lalu. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi penerapan kebijakan SPBE yang telah kita upayakan bersama memberikan dampak positif untuk perbaikan peringkat EGDI Indonesia. Dan dalam rangka penerapan kebijakan SPBE, Bapak Ibu sekalian, sesuai amanat Perpres nomor 95 2018 tentang SPBE, maka Kementerian PAN RB telah melakukan pengukuran kemajuan penerapan SPBE di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah secara berkala sejak tahun 2018. Dan kemudian pada tahun 2021 dilakukan pengukuran kemajuan melalui evaluasi penerapan SPBE yang telah mengutamakan prinsip keterpaduan dengan Permenpan nomor 59 2020. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2021 dilaksanakan dengan partisipasi sebanyak 517 instansi pemerintah, dan kemudian kita lanjutkan di 2022 dengan 554 instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, secara inkremental keseluruhan evaluasi telah dilakukan pada 620 instansi pemerintah. Dan berdasarkan evaluasi tersebut, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa pada tahun 2021 capaian indeks SPBE nasional kita berada pada angka 2,24 yang kemudian alhamdulillah meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,34 dari skala 5, meskipun masih cukup sedikit ya peningkatannya. Nah, pencapaian tersebut memang menunjukkan kita masih berada pada predikat cukup. Nah, untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar capaian indeks SPBE kita secara nasional dapat meningkat secara signifikan. Salah satu upaya dalam meningkatkan capaian tersebut adalah perlunya komitmen kuat dari seluruh pimpinan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa melalui forum SPBE Summit 2023 ini, tim koordinasi SPBE nasional berupaya meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, perkenankan kami untuk melaporkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa forum SPBE Summit ini di 2023 dilaksanakan pada hari ini Senin 20 Maret 2023 di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, yang dihadiri oleh para menteri yang terhormat, kepala lembaga, kepala daerah, dan perwakilan instansi pemerintah lainnya, dan para tamu undangan terhormat yang telah hadir, yaitu perwakilan dari Duta Besar Korea Selatan, Inggris, dan Australia. Terima kasih, thank you for coming. Selain dilaksanakan secara luring, kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube Kementerian PAN RB, agar berbagai informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diakses secara lebih luas dari berbagai lokasi. Yang kedua adalah nanti penyampaian arahan kebijakan strategis SPBE nasional oleh Bapak Menteri PAN RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan kebijakan oleh 4 Menteri Koordinator, yaitu Menko Bidang Polhukam yang akan diwakili oleh Pak Deputi 7, kemudian Menko Perekonomian diwakili oleh staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan SDM, kemudian Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh staf ahli bidang transformasi birokrasi, dan nanti keempat Bapak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung di ruangan ini bersama-sama dengan kita semua. Kemudian yang keempat adalah penyampaian lesson learned oleh layanan digital oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Terima kasih Ibu sudah rawuh, dan dari Kabupaten Banyuwangi. Kemudian selanjutnya pemberian anugerah Digital Government Award yang akan diberikan kepada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan 6 kategori, yaitu kategori penerapan layanan SPBE yang diberikan kepada 10 instansi, kemudian kategori pencapaian indeks SPBE yang diberikan kepada
8 instansi, kategori peningkatan indeks yang signifikan kepada 7 instansi, kemudian pelaksanaan tata kelola SPBE kepada 4 instansi, dan kategori penguatan kebijakan kepada 10 instansi, dan kategori penerapan manajemen SPBE kepada 2 instansi. Apresiasi tersebut Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pencapaian penerapan SPBE, dan diharapkan pula agar seluruh entitas pemerintah dapat terus mengupayakan peningkatan signifikan terhadap kualitas layanan digital pemerintah secara terpadu kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berharap bahwa forum SPBE Summit kita hari ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan. Dan atas nama penyelenggara, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Dan selanjutnya dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Menteri Pan-RB dan berikutnya nanti kepada para perwakilan dari Kemenko untuk memberikan arahan strategis ya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian laporan penyelenggaraan kegiatan SPBE Summit 2023 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, para kepala lembaga, para kepala daerah, serta para tamu undangan yang telah berkenan hadir, dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara SPBE Summit 2023 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi dan membimbing kita dalam segenap ikhtiar dan amal bakti kita kepada bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kami coba membuka dengan pantun, maka katanya harus ditutup dengan pantun juga ya Pak. Mohon izin Pak Menteri. Sungguh nikmat sambal terasi, dipadu gulai berkuah kental. Agar maksimal reformasi birokrasi, mari bersama terapkan pemerintahan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas penyampaian laporan kegiatan SPBE Summit 2023 yang telah disampaikan oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pan-RB. Ya, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech terkait arahan strategis Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kami mohon perkenan kepada Bapak Abdullah Azwar Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pantun karena tadi musimnya pantun karena ada Pak Menparekraf ini. Paling enak makan sop iga, apalagi ditambah cemilan kue keju. Selamat datang di SPBE Summit 2023. Mari bersinergi untuk Indonesia maju. Yang kami hormati Bapak sekalian, saya terima kasih dan ingin menyampaikan salam bahagia hadir pada hari ini Menteri Koperasi Pak Teten, terima kasih, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno, kemudian yang mewakili Menko Polhukam, yang mewakili Ibu Menteri Keuangan, saya lihat Pak. Oh ya, ini penting ini, kalau enggak dibiayain. Yang mewakili para duta besar dari Australia, Korea, Inggris dan juga Estonia. Kemudian mewakili Pak Menko Perekonomian, mewakili Menko PMK, kemudian Menko Polhukam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir pada kesempatan ini. Wakil Ketua KPK, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur Jawa Timur yang nanti juga akan memberikan lesson learn kepada kita semua.
Kemudian terima kasih Kepala BSSN, Kepala BRIN, Kepala Bakamla, Kepala LAN, Kepala BPS, Kepala Badan Pangan Nasional, dan seluruh pimpinan instansi dan wilayah yang hadir pada kesempatan ini, Gubernur Bengkulu, Gubernur Lampung yang hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Bapak sekalian saya hormati, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu, rekan-rekan para bupati dan para gubernur, dan seluruh teman-teman Kominfo dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat mereka semua. Kemudian saya ingin sebut juga Pak Dirjen Aplikasi yang terus bersama kita, Dirjen Pak dari Kemendagri, Pak Fatoni. Terima kasih Pak Fatoni, Kepala BSN dan seluruh teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa sebut sapa seluruhnya, tapi dari seluruh kementerian lembaga kami sampaikan terima kasih. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan, Bapak Presiden menyampaikan, tolong disampaikan berulang-ulang di berbagai forum yang terkait dengan SPBE Summit. Beliau meminta Bapak sekalian, birokrasi ini berdampak. Kita boleh sibuk rapat dengan atas nama apapun, rapat koordinasi, rapat SKPD, rapat paripurna, rapat fraksi dan seterusnya, jangan sampai dampaknya ini berkurang. Kadang kita sibuk di rapat, kata beliau, tapi dampaknya berkurang. Maka beliau berharap birokrasi ini berdampak. Dan ini outcome-nya beliau minta untuk diukur oleh Kepala SKPD, oleh Bupati, oleh Ibu Bapak Gubernur dan para menteri semua. Yang kedua, beliau berpesan berkali-kali birokrasi ini bukan tumpukan kertas, sudah harus diakhiri, dan meminta kepada Menpan RB untuk merubah proses bisnis terkait dengan penilaian-penilaian, tidak boleh bertele-tele tapi langsung ke dampak. Yang kedua, beliau berharap birokrasi ini harus lincah dan cepat. Dan terima kasih beberapa kepala daerah dan gubernur dan juga para menteri yang hadir pada kesempatan ini telah memberikan contoh bagaimana organisasi ini bisa berdampak. Oleh karena itu maka RB tematik telah diluncurkan dan Bapak Presiden terus mengingatkan agar ke depan dampak terhadap kemiskinan ini harus jalan. Jangan sampai nilai sakitnya bagus, ininya bagus, tapi kemiskinannya tidak turun. Yang berikutnya yang kedua, beliau berharap investasi tumbuh. Dampak dari pelayanan yang bagus, investasi harus tumbuh. Jangan sampai penilaian reformasi birokrasinya bagus, tapi investasinya tidak tumbuh, artinya tidak berdampak. Yang ketiga adalah digitalisasi administrasi pemerintahan, karena kalau ini jalan, maka totok nadi birokrasinya sebenarnya bekerja. Oleh karena itu digitalisasi ini yang hari ini kita sedang bicarakan bersama-sama, dan nanti akan kami sampaikan beberapa hal. Yang berikutnya adalah RB terkait dengan tematik arahan Bapak Presiden, yaitu belanja produk dalam negeri lewat e-katalog dan penanganan inflasi. Bapak Presiden terus menyampaikan akibat dari pergerakan yang luar biasa dari para kepala daerah, inflasi bisa tertangani dengan baik. Sehingga RB nanti akan juga mengukur inflasi ini. Tepuk tangan saya kira buat para kepala daerah. Bapak saya hormati, ini adalah SPBE sebagai leverage transformasi digital. Bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Sekali lagi, keterpaduan dan efisiensi penyelenggara. Karena selama ini begitu banyak aplikasi tapi tidak terpadu. Oleh karena itu maka ini untuk memudahkan warga mengakses layanan publik. Terdapat lebih dari 27.000 aplikasi warga yang harus membuat banyak warga membuat akun setiap ingin mendapatkan pelayanan. Yang kedua tentu untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain. Ibu dan Pak saya hormati, SPBE tidak harus menambah aplikasi baru. Sekali lagi arahan Bapak Presiden, SPBE tidak menambah aplikasi baru. Jangan sampai satu inovasi, satu aplikasi. Pelayanan eksternal warga tidak harus mendownload begitu banyak aplikasi. Sekarang ini digital, tapi kita harus mendownload. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Begitu banyak akun yang harus dibuat. Pelayanan internal, integrasi interoperabilitas. Oleh karena itu harapan kami senang beberapa provinsi dan kementerian mulai mengintegrasikan layanan di internalnya. Wah sekalian ini berulang-ulang benchmarking dari berbagai negara. Ternyata indeks SPBE itu ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi, kemudian berusaha penyelenggaraan penegakan hukum. Kita lihat negara-negara yang indeks persepsi, indeks SPBE-nya bagus, persepsi korupsinya bagus, kemudian kemudian investasi juga bagus, dan rule of law indeksnya juga bagus. Sehingga dengan demikian inilah yang ingin kita capai dalam rangka peningkatan SPBE di masa yang akan datang. Ibu saya hormati, sekarang Perpres SPBE telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Setelah hampir 2 tahun beliau tidak menandatangani ini setelah melihat berbagai hal, dan beliau yakin akhirnya beliau menandatangani ini. Dan inilah mandat yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang melalui kami untuk kami sampaikan kepada Bapak sekalian saya hormati. Kerangka kerja arsitektur SPBE, Bapak sekalian saya hormati, adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Oleh karena itu BSSN hadir di sini. Setiap proses bisnis di dalam SPBE ini harus bersama BSN dalam rangka menjaga keamanan data. Ini untuk menghilangkan tumpang tindih sekali lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah benchmarking di beberapa negara. Denmark ternyata sejak 2023, Inggris 2005, Korea Selatan sejak 99, Singapura sejak 1980, dan Indonesia mulai tahun 2022. Bapak saya hormati, inilah portal nasional pelayanan publik yang sekarang sedang terus kita kerjakan siang malam dengan teman-teman dari berbagai pihak, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Menkominfo, BSN, BRIN, dan lain-lain. Melalui arsitektur SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tapi ingin mempercepat. Beberapa waktu yang lalu Pak Tony Blair datang ke kantor kami dan beliau menyampaikan bahwa inilah totok nadi atau digital reform, kalau ini jalan akan mempercepat transformasi dan reformasi birokrasi di Indonesia. Dan beliau akan memberikan pendampingan Tony Blair Institute, orang-orang hebat di Eropa dan juga di negara beliau akan bersama-sama untuk mendampingi program SPBE di Indonesia. Bapak sekalian, inilah peran tim koordinasi percepatan SPBE. Jadi kami menjadi bagian saja di sini bersama dengan Menteri Bappenas sebagai CDO-nya, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO-nya, kemudian Menteri Keuangan CFO, kemudian Kepala BSSN sebagai CSSO, kemudian Menkominfo sebagai CTO, dan Kepala BRIN menjadi CRIO-nya. Dan ini adalah bagian mandat yang terus ingin kita dorong untuk percepatan pelaksanaan di SPBE. Bapak sekalian, untuk menjalankan ini kami hanya mengorkestrasi saja bersama-sama para Menko. Ini kalau para Menko-nya nggak agresif, ini tidak jalan. Kami terima kasih karena para Menko dengan para deputi staf ahli yang ditugaskan luar biasa terus bergerak. Jadi penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor dan orkestrasi dan harmonisasi penanganan program nasional antar instansi pemerintah. Dan percepatan penanganan program nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan dapat semakin dipercepat dengan orkestrasi digital. Jadi nanti para Menko sekarang telah bergerak bersama-sama dan kami terima kasih, mudah-mudahan ini terus akan jalan. Timeline telah kita tetapkan, Bapak sekalian saya hormati, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Dan harapan kami di triwulan keempat, optimalisasi MPB digital atas saran Bapak Presiden dan Pak Wapres ini harus jalan. Di mana di MPB digital nanti akan kami sampaikan, dan alhamdulillah setelah sekian tahun akhirnya kita menembus untuk mengintegrasikan dengan backbone pelayanan kita yaitu Dukcapil. Karena menembus Dukcapil ini tidak mudah. Kenapa ini kita kerjakan? Karena ada 10.799 orang komplain dengan banyaknya akun. Kenapa? Karena pelayanan belum terintegrasi, tidak saling terintegrasi. Orang ngurus pertanahan, ada aplikasi pertanahan. Orang ngurus kesehatan, ada aplikasi kesehatan. Orang ngurus yang lain, semua ada aplikasi masing-masing. Tidak terintegrasi. Di front end-nya terintegrasi, tapi di back end-nya masih silo-silo dan harus pakai operator masing-masing. Alhamdulillah dengan arahan Bapak Presiden dan keseriusan Pak Mendagri, akhirnya sekarang untuk MPP digital terkait dengan dua layanan sudah terintegrasi. Sehingga dengan demikian ke depan masyarakat tidak mengisi data berulang-ulang. Kalau sebelumnya masyarakat hanya berisi berulang, yang berikutnya cukup sekali saja. Masyarakat harus banyak membuat akun sebelumnya. Ke depan masyarakat hanya butuh satu akun untuk berbagi di e-service berbasis data NIK dan KTP. Sehingga Bapak dengan data NIK sekarang ini secara bertahap orang akan bisa melakukan semua layanan. Masyarakat harus datang, harus langsung ke lokasi, sekarang tidak perlu lagi. Memang pemerintah telah memberikan telah melakukan trial and error di 13 pemerintah daerah dan LNSW, kemudian Telkom dan juga Mandiri akhirnya memilih salah satunya Banyuwangi menjadi model karena dianggap aksesnya mulai jalan untuk melakukan digitalisasi yang kami sebut. Ini adalah percepatan SPBE, ada tugas termasuk kepada pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ini mandat Perpres Bapak sekalian, melakukan seluruh inisiatif strategis yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Jadi perintah dari arahan Bapak Presiden adalah setiap kementerian lembaga untuk mengintegrasikan. Pak Bupati, Ibu Gubernur, kalau bisa di Pemdanya masing-masing segera integrasikan jadi satu, nggak harus masuk ke akun masing-masing. Nanti kami akan memberikan konsultasi terkait dengan penanganan ini semua. Nah inilah 6 harapan dari pertemuan yang diharapkan. Pertama, pembangunan layanan digital berbasis masyarakat.
citizen centris, kemudian penguatan tim koordinasi SPBE, instansi menjadi Digital Transformation Agent atau DCTA dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital. Yang ketiga, moratorium pembangunan aplikasi. Sekarang kami moratorium. Semua anggaran yang terkait dengan aplikasi kami tidak izinkan atas saran Bapak Presiden, dan tentu Menteri Keuangan tidak akan mencairkan tanpa seizin kami dan Kementerian Keuangan, dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. 3, konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah. Dan 5, penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital. Dan yang ke-6 dari pertemuan ini harapannya adalah interoperabilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SBBE. Sehingga dengan demikian Mbak sekalian saya hormati, aplikasi kita bagaimana kita interoperabilitaskan. Kami juga ingin sampaikan atas saran bahwa Menpan RB telah melakukan penyederhanaan secara radikal dari penyederhanaan program jabatan yang selama ini membuat birokrasi kita tidak bisa lincah. Kita lihat Mbak sekalian, dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Kini hanya 3 klasifikasi saja, sehingga kementerian lembaga ini akan lebih lincah dan akan berdampak kepada 1,4 juta ASN. Pak Alex sering mencontohkan Pak Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM, kalau dulu kita punya pembantu, ada 1 tukang potong rumput, ada 1 tukang setrika, ada 1 tukang bersih AC. Untuk memindah ini nggak bisa. Ini harus siapkan formasi, ribet dan panjang. Sekarang tentu jauh lebih lincah. ASN dulu hanya pindah dalam 1 rumpun. Kalau jadi arsiparis, jadi arsiparis sampai pensiun. Sekarang Bapak sudah bisa pindah lintas rumpun sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini akan berdampak kepada 2,1 juta ASN. Begitu juga terhadap penilaian RB Bapak sekalian. Terhadap ini semua Bapak sekalian tinggal telepon nanti ke kami, tidak perlu datang ke kantor Kemenpan RB, karena ada hal-hal yang baru yang mempermudah. Silakan Pak Gubernur nggak perlu mengirim teman-teman perjalanan dinas ke Jakarta. Akan ada telepon yang kami siapkan untuk mereka semua. Dan ternyata silakan nomor telepon yang bisa digunakan oleh teman-teman. Dan ini ternyata bisa mengurangi dalam beberapa bulan ini 80% tamu yang datang ke Kemenpan RB. Ya, silakan nomor teleponnya teman-teman bisa di-share lagi. Mereka bisa langsung telepon ke nomor-nomor yang telah kami siapkan. Hari Selasa, hari RSDM aparatur. Kalau mananya soal honorer dan seterusnya, bisa tanya ke hari Selasa. Hari Kamis pelayanan publik, hari Rabu reformasi birokrasi, dan hari Jumat hari kelembagaan. Dan kami juga siapkan tim jemput bola kepada Bapak sekalian. Silakan para bupati, gubernur tanyakan bagian organisasi dan sekdanya. Pasti yang belum jalan kami jemput bola, kami telepon mereka semua. Kami juga siapkan di instansi daerah. Kami siapkan juga per provinsi untuk menjemput bola ini semua. Dengan program ini beberapa bulan kami telah menghemat tamu 85%. Saya sering guyon teman-teman sekalian, kadang berangkat ke Kemenpan RB Pak Gubernur yang berangkat 15 orang. Yang datang ke kantor 5 orang. Yang 10 kadang-kadang jalan-jalan ke Tanah Abang. Sehingga hanya cap stempel saja. Substansinya nggak dapat, masalahnya juga nggak selesai. Ibu saya hormati, yang berikutnya yang paling akhir dari slide ini, kami sampaikan Bapak Ibu jika ingin nilai RB-nya naik, nggak perlu ribet kayak dulu lagi. Karena atas saran Bapak Presiden kita mesti lincah, maka kalau dulu fokus pada aspek hulu, tata kelola, internal birokrasi cenderung administratif, sekarang fokus pada aspek hilir, yaitu menyelesaikan problem rakyat. Kalau dulu harus menjawab 259 komponen dan mengupload ribuan dokumen, sekarang kami langsung hitung dampaknya. Kalau pariwisata misalnya kira-kira berapa peningkatan jumlah wisatawan, berapa orang miskin yang turun, dan berapa stunting yang bisa ditangani, berapa juga income per kapita yang berdampak. Sehingga dengan demikian inilah dampak-dampak yang akan diukur. Kemudian MPP Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang mulai bulan ini akan di trial and error karena sudah selesai sistem yang ada di pusat Ibu Gubernur, dan fitur-fiturnya seperti ini, pengajuan permohonan, layanan tracking, riwayat pelayanan dan seterusnya, nanti cukup satu pintu saja. Next. Bapak sekalian saya hormati, ini adalah bagian dari layanan yang ke depan akan terus kita dorong, dan setelah selesai tinggal direplikasi. Jadi para bupati dan gubernur yang telah siap infrastrukturnya dan SDM-nya siap, silahkan daftar ke kami, tapi sekarang pilot projectnya masih 20 kabupaten kota. Jika ini segera nanti tinggal replikasi saja. Inilah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ditargetkan 150 kabupaten kota ini selesai. Pertama, direct service. Jadi Bu Gubernur, Bapak Gubernur, banyak orang Mbok Yum Yunah nggak bisa digital, tetap harus dikasih wadah. Maka MPP digital tetap penting. Tetapi MPP digital tidak harus besar gedungnya, tidak harus mewah, yang penting sistemnya. Yang kedua, electronic service melalui MPP digital, sehingga banyak orang nanti bisa menyelesaikan lewat HP. Misalnya nggak perlu pulang kampung untuk perpanjangan KTP.
kemudian self-service yang melayani sendiri, dan juga mobile service. Kami harap Pak Gubernur, Ibu Bupati, dan seterusnya, harapan kami 4 ini nanti bisa bergerak di semua kabupaten kota, sehingga mobile service arahan Bapak Presiden supaya Pasar Kemis, Pasar Kliwon bisa dilayani Mbok Yum Yumna lewat mobile service yang keliling tanpa mereka harus datang ke mall pelayanan publik. Inilah arahan Bapak Presiden terbaru kepada kami supaya 4-4-nya jalan, running, sehingga dengan demikian nanti layanan masyarakat ini bisa jalan baik yang digital maupun yang manual. Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini bisa kami sampaikan. Akhirnya saya ingin tutup dengan pantun. Pagi hari menangkap ikan, hati-hati ada jeruji. SBY Summit kini telah dilaksanakan. Mari semangat bersinergi untuk negeri. Bapak sekalian, terima kasih semuanya kepada Bapak sekalian atas kehadiran pada hari ini. Saya ingin bacakan puisi dari Kiai Haji Zawawi Imron. Ini rakyatnya Ibu Khofifah ini. Apabila mendung sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Apabila angin tertutup dengan kencangnya, jangan larang daun kering berguguran. Apabila senyummu selalu mekar di hatiku, jangan larang jika aku selalu rindu dan mencintaimu. Ya. Baik, terima kasih. Maksudnya mencintai SBBE, kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Ibu Wali Kota, terima kasih semua atas kehadirannya. Bu Rini, terima kasih Bu Nani, Pak siapa namanya? Pak Deputi, Pak Erwan, Bu Dia, mohon maaf saya perintah siang malam. Ini karena ada perintah Presiden. Jadi Pak Menteri, saya nih kalau pemain bola saya sering ceritakan, pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Bolanya harus banyak yang masuk dan dipastikan Pak Menteri Pariwisata nggak ada perpanjangan waktu. Sehingga kita ini akhirnya harus mengoptimalkan para staf yang ada di kantor kami. Terima kasih para staf di Kemenpan. Mohon maaf saya harus siang malam bekerja siang malam dengan mereka, dan terima kasih atas support yang luar biasa. Terima kasih Bu Gubernur, Pak Gubernur, para bupati yang berkenan hadir, para deputi. Terima kasih Bu. Oh ya, ini Bu Sarah ya. Ya, dari LKPP yang setelah membersamai kepala KSN, kepala LAN dan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Santi 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 Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasi SPBE Nasional, terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan selanjutnya hadirin kita dengarkan keynote speech mengenai arahan strategis bidang politik, hukum, dan keamanan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam. Untuk itu kami undang ke atas panggung kepada yang kami hormati Bapak Arif Mustafa.
menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menko Polhukam. Sedianya beliau sudah merencanakan akan hadir untuk kegiatan yang cukup penting pada hari ini. Namun ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau tidak bisa hadir. Yang saat ini ada kegiatan DMA dan juga mendampingi Bapak Presiden untuk melantik Ketua MK. Kami diperintahkan untuk membacakan sambutan beliau pada kegiatan yang cukup penting di pagi hari ini. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, penerapan inisiatif strategis SPBE di bidang politik, hukum, dan keamanan pada Forum SPBE Summit 2023, Sinergi untuk Indonesia Maju. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang mewakili, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau yang mewakili, seluruh pimpinan instansi pusat dan daerah, para narasumber, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi, para tamu undangan serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Forum SPBE Summit 2023 dengan tema Sinergi untuk Indonesia Maju. Hadirin yang saya hormati, sistem pemerintahan berbasis elektronik, selanjutnya disebut SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur tata kelola birokrasi, kehandalan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengungkit dalam pelaksanaan, dan kemudahan layanan kepada pengguna sesuai tugas dan fungsinya. Hadirin yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia menaruh perhatian besar pada digitalisasi birokrasi pada seluruh tingkatan. Arahan Presiden sangat tegas dan jelas. Digitalisasi birokrasi menjadi kewajiban dan bukan sekedar digitalisasi, tapi seluruh rangkaian digitalisasi itu harus terintegrasi, sehingga semua berbasis digital mengurangi berbagai celah dan potensi penyalahgunaan. Digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE akan sangat efektif dalam mencegah korupsi sekaligus mengakselerasi pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis digital selain mempercepat layanan, akan mampu memangkas semua celah korupsi. Bapak Ibu sekalian, ketika tata kelola birokrasi terdigitalisasi secara penuh, semua akan berjalan transparan. Data juga akan bisa dibagi pakaikan antar instansi, sehingga ada interoperabilitas, kerja birokrasi semakin cepat dan efisien, antar instansi bisa melihat segala proses yang sedang berjalan di birokrasi. Ini memudahkan kontrol dan monitoring bila terjadi perlambatan. Dengan demikian otomatis akan membuat pemerintah semakin lincah dalam melayani publik, sehingga dampaknya secara nyata akan dirasakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh sebagian besar instansi pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya. Akan tetapi penyelenggaranya masih belum efektif dan efisien, serta masih terkesan suka-suka atau sesuai selera masing-masing. Hal ini menimbulkan pada banyaknya aplikasi yang dibangun oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berdampak pada pemborosan anggaran. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Arsitektur SPBE merupakan sebuah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE nasional menjadi alat yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan
dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, arsitektur SPBE nasional diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintahan, menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital nasional, memudahkan integrasi layanan pemerintah melalui mekanisme interoperabilitas, berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia, menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan informasi. Hadirin yang saya hormati, penerapan inisiatif strategis SPBE di bidang politik, hukum, dan keamanan guna percepatan pembangunan nasional diperlukan orkestrasi dan harmonisasi penanganan program nasional antar instansi pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki tanggung jawab koordinasi kementerian lembaga teknis yang bertanggung jawab pada 5 layanan digital berdasarkan inisiatif strategis yang menjadi prioritas. Di antaranya, 1. Layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi sebagai leading sektor adalah Kemenko Polhukam. 2. Layanan penerbitan SIM online yang menjadi leading sektor adalah Polri. Ketiga, layanan informasi pemerintahan dan layanan infrastruktur SPBE yang menjadi leading sektor adalah Kemenkominfo. Keempat, layanan infrastruktur aparatur negara yang menjadi leading sektor adalah Kemenpan-RB. Terakhir, kelima, layanan pemerintah daerah serta data kependudukan yang menjadi leading sektor adalah Kemendagri. Hadirin yang berbahagia, Presiden dalam sidang kabinet beberapa kali menyampaikan arahan dan penekanan agar SPBE yang dibangun dapat segera berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Untuk itu, penerapan SPBE adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan secara nyata. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan merupakan tugas kita bersama, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak agar terjadi keselarasan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemenko Polhukam akan terus mendorong peningkatan SPBE di seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka bersinergi untuk Indonesia maju. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pan-RB sebagai penyelenggara Forum SPBE Summit 2023 dan apresiasi yang tinggi kepada penerima Anugerah Digital Government Award. Semoga kehadiran kita bersama dapat membawa manfaat bagi negara dan bangsa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Muhammad Mahfud MD. Demikian sambutan dari Menko Polhukam, dan tadi Pak Menpan-RB Bu Deputi Nani sudah menutup dengan pantun. Akhirnya saya harus membuka pantun juga nih, tutup dengan pantun. Makan keripik di tengah sawah, sambil membaca buku hukum supaya kita lebih patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas keynote speech yang telah disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Bapak Arief Mustafa. Ya, hadirin yang berbahagia, tentunya masih dalam SPBE Summit 2023 Sinergi untuk Indonesia Maju. Selanjutnya, marilah kita simak bersama keynote speech terkait arahan strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang transformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon perkenan kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Aris Darmansyah Putra. Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, izinkan kami untuk mewakili Bapak Menko PMK karena saat yang bersamaan beliau ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Izinkan kami untuk menyampaikan arahan strategis bidang PMK. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Forum SPBE Summit 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau yang mewakili,
Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau yang mewakili, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili, Menteri Perdayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terhormat Wakil Ketua KPK, yang terhormat para gubernur, bupati, wali kota atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan Kedutaan Besar Australia, Inggris, Korea Selatan, dan Estonia. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi media, kementerian dan lembaga, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara Forum SPBE Summit 2023 yang mengusung tema Sinergi untuk Indonesia Maju. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas undangannya untuk hadir pada Forum SPBE Summit 2023, di mana tujuan forum ini adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan. Hadirin yang saya hormati, target dari pembangunan manusia dan kebudayaan adalah kualitas manusia yang unggul dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia. Proses pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimulai sejak dalam kandungan hingga lanjut usia membentuk siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sebagai stakeholder. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK berperan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Kemenko PMK didukung oleh kementerian atau lembaga mitra koordinasi dalam melaksanakan program sesuai dengan indikator target yang telah ditetapkan. Siklus PMK dibagi menjadi 6 fase, dimulai dari fase prenatal, fase usia dini, fase sekolah, fase pendidikan tinggi, fase kerja, hingga fase terakhir yaitu lanjut usia. Pada setiap fase ini terdapat data indikator capaian dengan penanggung jawab dari kementerian atau lembaga tertentu, di mana untuk pencapaiannya diperlukan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang lainnya maupun dengan pemerintah daerah. Sesuai dengan semangat kolaborasi sekaligus mendukung penerapan SPBE, setiap kementerian atau lembaga perlu saling berbagi dan memanfaatkan data untuk percepatan dan ketepatan aksi atau intervensi. Data dan informasi ini juga harus diinteroperabilitaskan dengan data dari kementerian lembaga lainnya melalui suatu aplikasi. Hadirin yang saya hormati, terdapat berbagai sektor dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan. Namun, bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang menjadi prioritas. Bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial menempati keseluruhan fase dalam siklus PMK, dan bidang pendidikan menempati sebagian besar fase dalam siklus PMK, yaitu fase 2 hingga fase 4. Akselerasi capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial ini juga sesuai dengan inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Oleh karena itu, dukungan SPBE yang kuat diperlukan untuk mengakselerasi capaian ketiga bidang ini dalam pembangunan manusia dan kebudayaan dalam bentuk layanan digital terintegrasi untuk masing-masing bidang. Layanan pendidikan terintegrasi mencakup keseluruhan bisnis proses pelaksanaan layanan pendidikan, dimulai dari perumusan kebijakan pendidikan, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pelaksanaan pendidikan di setiap jenjang, pelaksanaan pendidikan vokasi, bahkan pendidikan non-formal. Sektor pendidikan tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek semata. Kemendikbudristek sebagai leading sektor harus berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain yang turut memiliki peran pada pelaksanaan layanan pendidikan. Platform digital pendidikan yang saat ini dimiliki oleh Kemendikbudristek
dapat dijadikan core system untuk layanan pendidikan terintegrasi. Kemendikbudristek sebagai koordinator pada layanan ini, saya harap dapat mengintegrasikan layanan dan memastikan bahwa integrasi sudah mencakup semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat. Proses bisnis utama pada layanan kesehatan adalah pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan kesehatan masyarakat, dan penyelenggaraan layanan kesehatan. Serupa dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor harus berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain, maupun dengan fasilitas kesehatan. Platform Satu Sehat dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan core system layanan kesehatan terintegrasi. Khusus yang berkaitan dengan layanan kesehatan, penurunan stunting menjadi prioritas utama untuk ditangani dengan target prevalensi stunting di angka 14% pada tahun 2024. Penerapan SPBE dapat menjadi salah satu upaya dalam rangka percepatan penurunan stunting, sebagaimana yang telah terbukti di Kabupaten Sumedang melalui aplikasi e-Simpati. Praktek baik penerapan SPBE di Kabupaten Sumedang perlu diadaptasi atau direplikasi di kabupaten kota lainnya. Saya harap Kemenkes dapat bekerja sama dan mengintegrasikan layanan dengan BKKBN maupun kementerian lembaga lainnya dan segera mereplikasi praktek baik ini ke wilayah lainnya dengan terlebih dahulu melakukan piloting. Integrasi dan digitalisasi bantuan dan subsidi tepat sasaran merupakan kegiatan prioritas pemerintah terkait dengan penguatan perlindungan sosial dalam mendukung tercapainya pengentasan kemiskinan. Sinergitas program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat diwujudkan melalui implementasi sistem data terpadu antara kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan core system layanan sosial terintegrasi. Selamat datang Bapak Menko Marves. Terima kasih Pak. Mohon izin kami lanjutkan Pak. Mohon izin kami lanjutkan Pak. Kementerian Sosial selaku leading sektor pelaksanaan bantuan sosial, saya harap dapat bertanggung jawab dalam integrasi layanan bantuan sosial. Pelaksanaan integrasi memperhatikan penggunaan NIK sebagai kunci data. Lakukan verifikasi dan validasi di lapangan, baik oleh pemerintah daerah maupun pendamping, dan sesuaikan data dengan kebutuhan program. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kementerian atau lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memperkuat tim koordinasi SPBE menjadi Digital Transformation Agent. Saya harap dalam proses integrasi ini mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menpan RB, moratorium pembangunan aplikasi baru, menjadi platform digital terpadu berbasis masyarakat. Interoperabilitas data dan aplikasi serta penyederhanaan proses bisnis menuju layanan digital tematik juga agar merujuk pada arsitektur SPBE nasional. Saya berharap melalui forum ini kita semua dapat bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan serta berdampak pada hasil dari berbagai program prioritas pemerintah. Praktek baik dari penerapan layanan digital yang akan disampaikan hari ini juga dapat kita jadikan acuan dalam semangat pemerintahan digital untuk Indonesia maju. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan memberkahi kita semua serta seluruh rangkaian kegiatan ini.
Atas perhatian hadirin semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya telah melaksanakan tugas untuk menyampaikan arahan strategis Menko PMK di dalam kegiatan yang sangat penting ini. Mohon maaf saya tidak punya pantun, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada staf ahli bidang transformasi birokrasi, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah menyampaikan keynote speech Bapak Menteri untuk arahan strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Ya, dan tentunya perkenankan kami sekali lagi menghaturkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga tentunya ikut bersinergi untuk mendukung Indonesia Maju. Maka selanjutnya kita dengarkan keynote speech arahan strategis bidang perekonomian yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu mohon berkenan kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Edwin Rizal Manansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin mewakili Bapak Menko Perekonomian yang tidak dapat hadir hari ini karena beliau sedang mengikuti kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kami akan membacakan keynote speech yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menteri Koordinator Bidang Polhukam yang diwakili oleh Bapak Deputi, Bapak Menteri Koordinator Bidang PMK yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Ibu pimpinan lembaga negara non-kementerian, Bapak Ibu para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia, perwakilan negara-negara sahabat, Bapak Ibu pejabat eselon 1 kementerian lembaga, Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara SPBE Summit 2023 dan penyerahan Digital Government Award. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari telah mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE atau yang biasa kita sebut sebagai e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi dan aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya. SPBE bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien dan efektif guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, memangkas biaya dan waktu, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Dengan penerapan SPBE, kita berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, akuntabel, meningkatkan kolaborasi antara kementerian lembaga dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka penerapan digitalisasi pemerintahan yang merupakan bagian dari program transformasi digital nasional, telah dikeluarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE yang dilanjutkan dengan penerbitan Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE nasional sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE. Peluncuran SPBE juga ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan birokrasi berdampak dengan cara-cara yang inovatif dan berorientasi hasil dan bukan pada prosedur atau proses konvensional yang monoton. Melalui SPBE kita diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada reformasi birokrasi tematik untuk menghasilkan layanan administrasi serta birokrasi yang lincah dan cekatan. Selain itu, layanan administrasi pemerintahan mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengawasan pembangunan, hingga pengukuran capaian kinerja harus menjadi proses bisnis yang lebih simpel atau sederhana, saling terkait dan terintegrasi, serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karenanya, penerapan arsitektur SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, tapi memastikan efektivitas dan interoperabilitas antar aplikasi yang existing, serta menghasilkan layanan digital yang selaras dan terpadu, baik inter maupun antar instansi pemerintah di pusat dan di daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, layanan digital di bidang perekonomian difokuskan pada sejumlah inisiatif strategis. Pertama, menyangkut optimalisasi sistem pembayaran terpadu atau payment gateway yang terhubung dengan berbagai macam layanan digital pemerintah. Misalnya layanan keimigrasian yang diharapkan dapat beroperasi penuh untuk checkpoint bandara pada triwulan pertama tahun ini. Layanan tersebut juga akan terkoneksi langsung dengan proses bisnis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi penerimaan negara. Berdasarkan update dari Kementerian Keuangan, diketahui bahwa kini pembayaran layanan e-visa on arrival sudah bisa dilakukan secara online menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bersama kedutaan kita di Saudi Arabia, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan untuk mengupayakan agar layanan pengajuan serta perpanjangan visa Indonesia bisa dibayarkan secara daring dengan memakai kartu kredit dan e-wallet. Fokus berikutnya ditujukan pada interoperabilitas antara layanan perencanaan pembangunan nasional, aplikasi Krisna di Bappenas, dengan layanan penganggaran aplikasi Sakti di Kementerian Keuangan melalui upaya sinkronisasi Renja dan RKA. Sesuai informasi yang kami peroleh, diketahui bahwa aplikasi Krisna dan Sakti telah terintegrasi dengan menggunakan API service, terutama untuk RKAKL. Kini sedang diupayakan agar pada tahun 2023 sudah bisa berjalan untuk keseluruhan RKAP. Bapak Ibu sekalian, inisiatif strategis lainnya terkait layanan riset dan inovasi serta koordinasi pelaksanaan audit SPBE yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejauh ini layanan riset dan inovasi sudah berjalan dengan baik dan sedang diupayakan peningkatan integrasi dengan sejumlah kementerian lembaga seperti LPDP, Kemenkominfo, Kemendikbudristek, dan Ditjen Dukcapil. Sementara untuk pelaksanaan audit SPBE, dilakukan penguatan koordinasi dengan BPKP dan Kemenpan RB. Bapak Ibu yang kami hormati, inisiatif strategis untuk layanan digital di bidang perekonomian
juga menyangkut layanan data dalam kerangka Satu Data Indonesia atau SDI yang meliputi layanan data keuangan di Kementerian Keuangan, layanan data statistik Reksosek di BPS, layanan data geospasial di BIG, dan layanan data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Saat ini Bappenas sedang mengembangkan portal SDI, antara lain dengan melakukan pemadanan kode dan pemaduan tata kelola antar kementerian lembaga, serta integrasi dengan sejumlah portal layanan publik lainnya. Sementara BPS juga sedang mempersiapkan platform digital data Reksosek untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dirilis bulan Juli tahun ini. Sedangkan layanan data geospasial dan layanan data kependudukan sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan jangkauan serta kualitasnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masa penyelesaian implementasi berbagai SPBE akan berakhir di penghujung tahun 2024. Waktunya tidak lama lagi, dan untuk itu diperlukan percepatan pencapaian target-target, khususnya target tahun ini, terutama di triwulan pertama, di mana semua instansi pemerintah diharapkan sudah mengidentifikasi tematik layanan digitalnya melalui penyusunan arsitektur SPBE masing-masing yang selaras dengan arsitektur SPBE nasional guna memastikan keterpaduan layanan digital secara menyeluruh. Dalam hal ini, berbagai aplikasi existing agar diarahkan untuk bisa saling terhubung, interoperable melalui sistem penghubung layanan pemerintah, melakukan konsolidasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia, memanfaatkan infrastruktur TIK berbagi pakai, serta mengutamakan pembentukan aplikasi umum yang sesuai dengan arsitektur SPBE. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sekali lagi menyampaikan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian mendukung penuh upaya percepatan implementasi arsitektur SPBE nasional dan berharap agar melalui penerapan arsitektur SPBE nasional ini akan tercapai kedaulatan digital serta ekosistem digital nasional yang mendukung terwujudnya Indonesia Maju 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, staf ahli bidang transformasi digital, kreativitas dan SDM Kemenko Bidang Perekonomian, Bapak Edwin Rijal Manangsang. Terima kasih yang luar biasa Bapak untuk arahan strategis dan juga keynote speech ya. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya kita dengarkan keynote speech arahan strategis bidang kemaritiman dan investasi. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi memberikan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anas dan saya banggakan, saya kalau lihat Pak Anas ini selalu berbinar-binar karena spiritnya untuk membuat Indonesia baik itu luar biasa. Saya pikir prestasi Pak Anas ini banyak, mungkin teman-teman tidak tahu bagaimana e-katalog itu sebenarnya ditransformasikan oleh Pak Anas menjadi salah satu membuat ekonomi kita menjadi lebih baik saat ini. Ibu Khofifah yang saya hormati, teman lama saya senang kalau selalu ketemu Bu Khofifah yang selalu spirit tinggi, dan semua teman-teman yang hadir di sini, baik dari kementerian, lembaga maupun dari gubernur, bupati, wali kota, semua yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat pertama kepada Pak Anas karena menyelenggarakan ini. Belum pernah saya kira sepanjang sejarah Republik kita melakukan pertemuan yang semacam ini. Pertemuan ini
menurut saya sangat luar biasa dan sangat hebat. Makanya saya tadi diundang juga untuk acara lain, tapi saya pilih kemari karena saya pikir ini kita harus buat jadi satu. Kenapa teman-teman sekalian? Ada 4 pilar ekonomi Indonesia. Saya ulangi, ada 4 pilar ekonomi Indonesia. Jadi kalau hari ini Indonesia disebut hebat itu, memang ada 4 ini. Nah, tadi malam saya dengan Presiden bincang-bincang, saya laporkan beliau juga, Pak, hilirisasi ini kita tidak boleh berhenti. Hilirisasi ini sekarang menjadi ekosistem yang hebat. Dan itu menjadi kekuatan kita. Dan banyak negara dunia yang bicara mengenai ini. Kemarin hari Jumat lalu dari IMF datang ke kantor saya mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu atau critical mineral itu. Saya sampaikan pada mereka, lihat saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini. Itu karena hilirisasi. Dia bilang kami stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Kami sudah buktikan bagaimana kami nanganin COVID-19. Ya, saya katakan dengan digitalisasi yang kami punya dengan peduli lindungi itu, kami dikategorikan yang terbaik di dunia. Jadi itu semua kerja siapa? Kerja Anda semua, kita semua. Tidak ada yang boleh satu orang pun mengklaim ini sukses story dia. Ini karena kita kompak, kita jadi satu, kita bisa selesaikan. Dari situ saya punya confidence tinggi. Bahwa apapun masalah di Indonesia ini kalau kita kompak, kita bisa selesaikan. Jadi kita harus jadi satu. Ada kurang lebih tidak mungkinlah sempurna. Kalau kau mau sempurna saya berkali-kali bilang kau pergi di surga sana. Ya saya belum mau pergi surga, masih mau di dunia. Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo ada perbedaan-perbedaan kita, ada kurang di sana sini, pasti ada. Tapi kita sudah mengarah di bawah leadership Presiden Joko Widodo kepada arah yang benar. Di mana Presiden memberikan contoh tauladan, ya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, dan kerja keras. Ini saya minta titip pada teman-teman sekalian supaya kita tahu. Jadi kalau Presidennya nggak berani macam-macam, ya saya juga nggak berani macam-macam lah. Nah kalau saya nggak berani macam-macam, di bawah saya juga nggak berani macam-macam. Itu saya kira prinsip yang harus kita pegang semua bersama. Tadi saya sudah katakan hilirisasi itu yang satu. Yang kedua, orang selalu bilang apa lagi itu sebenarnya. Saya kemarin dia abdesi sampaikan itu. Yang kedua adalah digitalisasi. Nah yang ketiga tadi adalah dana desa. Yang keempat adalah tadi commodity price. Tapi harga komoditi itu kan fluktuatif. Sekarang sudah tahun ini kita tidak akan ada windfall daripada commodity price lagi. Yang ada 3 ini, hilirisasi, digitalisasi, dan tadi dana desa. Dana desa ini di 74.000 desa lebih, dengan kita tambah program gasing sekarang itu pendidikan tadi untuk matematik dan fisika, itu akan merubah warna Indonesia ke depan ini. Nah, digitalisasi apa yang penting teman-teman sekalian? Kenapa ini menjadi penting? Dan ini saya senang sekali, Pak Anas waktu itu ketemu saya, kami suka ketemu makan siang, dia bilang Pak ini harus kita golkan, Kepresnya ini terus keluar untuk SPBE ini. Dan itu keluar dan sekarang kita eksekusi. Ternyata kita punya 27.000 aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang saya lihat banyak, saya katakan adik-adik yang muda yang dari ahli-ahli, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan itu. Gak usah pakai uang-uang.
Karena waktu dulu apa peduli lindungi nggak ada uang-uangan itu. Kita bisa bikin dan menjadi satu apps yang terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan itu anak-anak muda Indonesia. Nah saya juga percaya di antara Anda sekalian itu bisa melakukan itu. Sekarang kita lihat apa digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-katalog. Itu ada 105 miliar dolar atau 1.600 triliun. Yang selama ini kita impor hampir 90%. Sekarang bertahap dari mulai tahun lalu itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah 400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan itu 90% kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa. Dan apa dampaknya ini? Ini orang yang gak banyak tahu, makanya orang yang gak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak omong. Tidak gampang mengerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Ngomong, kritik, gampang, masuk di dalam baru tahu lo. Ya. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau, itu aja. Jadi ingin saya sampaikan, gak usah banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Apa? Sekarang kita lihat ini, Pak Anas ini paling nih, pokoknya provokasi saya terus itu. Lalu tolong ini Pak, saya bilang oh iya, boleh juga nih Anas ini saya pikir. Dia kan anak muda ya. Paten, tepuk tangan dulu buat Anas ini. Ya. Beliau ingatin saya, ya kan saya juga manusia punya keterbatasan, saya juga gak pernah merasa Superman. Tapi saya mau dengarkan, saya ulangi ya, saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera kerjakan. Itu yang membuat saya selamat selama saya menjadi seorang prajurit di Kopassus selama 21 tahun. Di berbagai operasi militer karena saya dengar pendapat prajurit saya. Komandan, kita mungkin begini Pak, begini. Kenapa kau mesti gitu? Ya pikiran kami begini Pak. Oh ya masuk akal juga. Oke, laksanakan. Dan saya tidak perlu merasa bahwa dia lebih pintar dari saya. Ada hal-hal yang dia lihat saya tidak lihat. Itulah timur. Saya ulangi, itulah timur. Jadi kalau Anda sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai pejabat tinggi apa saja, jangan kita merasa bahwa kita paling hebat. Semua itu hebat di dalam bidang masing-masing. Nah kehebatan-kehebatan itu kita satukan, itulah menjadi power yang sangat hebat. Anda bisa melihat orang puji-puji Indonesia soal penanganan COVID-19. Apa itu karena kerjanya satu orang, dua orang? Tidak. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang mau dengarin. Dan pemimpin itu harus mau mendengarkan pendapat dari bawahnya. Saya titip sama kalian. Saya boleh nyampaikan itu, umur saya 76 tahun ini. Saya kira mungkin saya paling tua di ruangan ini. Ya, jadi bolehlah kalau agak-agak dikit gitu. Jadi balik kepada tadi itu, digitalisasi super penting. Nah ini saya minta kita integrasikan semua. Pak Anas sudah bekerja keras. Kita semua ayo bantu rame-rame. 7 kementerian di tempat saya bilang semua harus jadi satu. Ya, itu Simbara. Simbara itu kita bikin yang menangani batu bara, menangani nanti sekarang juga kita masukkan nanti itu kelapa sawit, kita masukkan juga nanti itu pelabuhan. Emang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6% itu dari batu apa? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun ekosistem sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi. Akan juga inovasi-inovasi dari anak-anak muda Indonesia. Saya tadi diberitahu oleh Pak Anas, di tempat kita ini banyak anak-anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian lembaga, di Pemda dan sebagainya. Ayo, Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal. Semua itu. Dan saya yakin bisa, hakul yakin. Karena pengalaman di COVID-19 kemarin. Kita tadi waktu ditayangkan pemberian penghargaan kepada provinsi, kabupaten, Kodam, Polda dan sebagainya oleh Presiden mengenai penanganan COVID-19, kita lihat betapa kita bekerja sama semua bisa jalan.
Oleh karena itu saya minta teman-teman menteri yang hadir di sini, ayo kita sama-sama menyatukan kita punya pekerjaan ini. Dan saya yakin sekali lagi, pilar kedua kita itu dari digitalisasi, itu akan membuat ekonomi kita makin baik ke depan. Dan saya percaya bahwa ada di sini Jatim, saya dengar dari Pak Anas, IT-nya, sistem IT-nya sudah bagus. Jawa Barat juga sudah bagus dan beberapa tempat sudah bagus. Bagaimana kita mengkonek ini saja. Di kementerian juga sudah bagus dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa menghemat dana-dana untuk tadi penggunaan daripada yang tidak perlu, yang senjata bisa kita buat dalam negeri. Saya berharap tidak usah menyewa konsultan-konsultan lagi untuk ini. Kita ada punya Telkom, ada punya 3-4 itu. Itu saja digunakan, saya kira sudah bagus tanpa biaya dan itu bisa semua berjalan. Sekali lagi, ayo kita bersama. Saya ngajak teman-teman sekalian, semua pejabat yang ada di sini, kita yang ngatur bangsa ini. Kita dalam ruangan ini, kalau digitalisasi kita bikin baik, kita akan menghemat banyak sekali tempat-tempat yang harus dihemat dalam negeri. Dan saya percaya itu bisa kita lakukan. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua, jangan pernah kita mau bangsa ini dilecehkan negara lain. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga melihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang telah memberikan spirit dan motivasi bagi kita untuk menjadikan Indonesia lebih dan lebih maju lagi. Dan terima kasih yang luar biasa Pak Menko untuk selalu mendengarkan pikiran-pikiran rakyat. Terima kasih Bapak. Berikutnya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita simak praktik baik penerapan layanan SPBE di tingkat kementerian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan juga sambutan dari Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN melalui video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat atas terselenggaranya Forum SPBE Summit 2023. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, keluarga besar Kementerian BUMN, atas anugerah Digital Government Award yang diberikan oleh Kementerian Pan-RB dalam forum ini. Sejak awal transformasi BUMN dilaksanakan, percepatan dan pemerataan digitalisasi memang menjadi salah satu fokus kami. Alhamdulillah, transformasi digital yang kami lakukan kini membuahkan hasil. Selain berdampak pada efisiensi, tentunya serta peningkatan produktivitas kerja. Upaya ini juga berhasil meningkatkan skor SPBE Kementerian BUMN secara signifikan dengan predikat sangat baik pada tahun 2022. Namun penghargaan ini bukan menjadi alasan kami untuk berpuas diri. Roadmap kami masih panjang. Salah satu prioritas Kementerian BUMN yang kami terapkan adalah kepemimpinan teknologi. Prioritas tersebut menjadi dasar dalam menjalankan transformasi di Kementerian BUMN. Hal tersebut dijabarkan dalam 3 surat keputusan Menteri BUMN terkait dengan Master Plan Teknologi Informasi Kementerian BUMN tahun 2022 sampai tahun 2024. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian BUMN dan pedoman sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian BUMN tahun 2022 adalah fase awal untuk membangun fondasi agar transformasi yang terjadi dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan menjadi fase implementasi serta piloting yang akan mengandalkan SDM dengan kompetensi dalam pengelolaan aset dan infrastruktur digital. Kemudian tahun 2024 kami menargetkan terjadinya integrasi serta penerapan digitalisasi secara penuh di Kementerian BUMN. Bagaimanapun, saya menyadari digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan cara yang dapat kita terapkan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi kerja, serta
peningkatan nilai sosial dan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Prinsip inilah yang akan kami kedepankan dalam implementasi transformasi digital di tubuh perusahaan-perusahaan BUMN maupun Kementerian BUMN, kini dan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian telah kita saksikan bersama untuk penerapan sistem layanan SPBE di tingkat kementerian. Praktik baiknya telah disampaikan tadi oleh Bapak Erick Thohir. Ya, hadirin yang berbahagia, seperti apa dan bagaimana praktik baik implementasi layanan digital di pemerintah daerah? Langsung saja berikut kita sambut bersama Gubernur Jawa Timur. Kami mohon perkenan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati bersama Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang kita hormati Bapak Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas, Bapak sekalian yang mewakili para Menko, seluruh pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga instansi vertikal, para gubernur, bupati, wali kota, semua yang hadir, semua yang saya hormati. Alhamdulillah dalam SPBE Summit 2023 ini bersama-sama kita dibangun penguatan sinergitas di antara seluruh elemen-elemen strategis, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Saya menyiapkan beberapa slide, tetapi jika boleh diizinkan, slide boleh untuk panitia. Tapi kami ingin menyampaikan betapa awal kami masuk di Pemprov Jawa Timur. Saya mengajak kawan-kawan untuk mencoba membreakdown cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Kemudian itu di breakdown detail indikator-indikatornya dan kemudian masing-masing OPD termasuk unit di dalamnya kita minta presentasi dan itu kemudian difestivalkan. Jadi masing-masing unit layanan di jajaran Pemprov Jawa Timur mereka harus membreakdown kecepatan layanan, efektivitas dan efisiensi layanan. Kemudian mereka tanggap. Apa bedanya tanggap dengan responsif? Kalau tanggap ada mitigasi di dalamnya. Kalau responsif lebih kepada sesuatu yang sudah terjadi dan kemudian direspon. Kemudian akuntabilitas. Jadi cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Ini kemudian kita breakdown di sangat banyak merchandise di Pemprov. Kalau misalnya Bapak sekalian ke Gerahadi, maka akan ketemu beberapa identitas yang kami tulisi cetar supaya di mana saja kawan-kawan di jajaran Pemprov Jawa Timur memberikan layanan publik, tetap mereka harus mengingat bahwa kecepatan layanan, efektivitas, efisiensi layanan, tanggap, transparan, accountable, dan responsif itu harus menjadi ruh dari layanan yang dilakukan oleh seluruh tim di jajaran Pemprov Jawa Timur. Apa yang ingin kami sampaikan, Pak Menko yang saya hormati, pada saat kami selesai sertijab, kami langsung mengumpulkan seluruh OPD di jajaran Pemprov Jawa Timur. Salah satunya yang saya ingin adalah IPM Jawa Timur. Layanan-layanan yang harus kita maksimalkan, apakah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ataukah di bidang peningkatan income masyarakat. Saya ingin menyampaikan di bidang kesehatan. Waktu itu saya hanya ingin mentarget ikutlah proses yang dilakukan NUH Hospital. Jadi di NUH di Singapura, saya melihat sudah tidak ada lagi medical record yang ditempel-tempel di bed. Sederhana sekali. Dan kemudian seluruh medical record mereka sudah mencatat di dalam sistem yang bisa diakses oleh siapa saja. Saya ingin menyampaikan hal sederhana ini, ternyata kendala-kendala internal itu tidak sederhana.
Jadi apa yang sebetulnya digitalisasi medical record, sesuatu yang menurut saya itu menjadi bagian penting untuk meningkatkan layanan publik bagi layanan kesehatan. Karena Pemprov Jawa Timur, izin Pak Menko, kami mengelola 14 rumah sakit. Jadi kalau tempat tidur Rumah Sakit Dr. Sutomo lebih banyak daripada RSCM. Oleh karena itu, 3 rumah sakit tipe A yang dimiliki Pemprov Jawa Timur, kami ingin ini bisa menjadi role model dari layanan kesehatan yang relatif bisa lebih advance, lebih profesional, lebih cepat, lebih efektif. Masa tunggunya juga tidak terlalu lama. Nah, ketika ini mulai berjalan, pertama adalah kendala dari internal. Tidak semua tim di internal rumah sakit siap untuk melakukan perubahan. Ini izin Pak Menko, Pak Menpan yang sudah pernah menjadi kepala daerah 2 periode. Para gubernur, para bupati, wali kota saya rasa akan merasakan hal yang sama. Sampai dengan hari ini betapa sinergitas dari SPBE Summit ini menurut saya harus terus kita komunikasikan, terutama pada instansi vertikal Pak Menko. Kalau saya masih menyampaikan pada layanan kesehatan, ada jenis alkes tertentu itu yang harus mendapatkan approval dari institusi vertikal, dari negara di mana kita membeli juga sudah harus mendapatkan approval. Sampai di pelabuhan di mana ketika alkes itu datang, ini juga harus mendapatkan persetujuan kembali untuk keluar dari pelabuhan. Sampai di pelabuhan, sudah sampai di rumah sakit, harus mendapat persetujuan kembali untuk bisa digunakan. Jadi pada dasarnya, pola yang sudah dibangun oleh pemerintah, digital ekosistem yang sudah diharapkan bisa dilakukan di banyak sektor ini, kemudian kami terkendala oleh regulasi-regulasi seperti ini. Akhirnya kemudian alat kesehatan yang mestinya bisa segera kita gunakan itu menjadi lama kita bisa akses karena memang proses yang ternyata belibet. Nah, bagaimana sesungguhnya digital ekosistem ini bisa memberikan kemudahan, kecepatan, efektivitas, dan efisiensi seluruh layanan publik. Karena kita cerita bagaimana layanan publik berdampak, karena kita sedang membahas bagaimana birokrat berdampak. Tapi ketika kemudian digital ekosistem kita lakukan dan tidak disupport oleh regulasi-regulasi lintas sektoral, saya rasa ini akan menghambat apa yang sebetulnya kita harapkan dari efisiensi dan efektivitas layanan publik. Begitu juga kami ingin menyampaikan bahwa ada proses misalnya untuk bisa mengakses perizinan. Ini persoalan-persoalan yang tidak sederhana Pak Menko, banyak sekali yang dialami oleh pimpinan-pimpinan di daerah ketika kemudian digitalisasi dari online single submission. Kemudian masing-masing provinsi punya online single submission system. Kami misalnya punya JOS Gandos, Jatim Online Single Submission, GOS Android operating system. Banyak sekali yang kemudian ini harus terputus karena perizinan di atasnya itu mempersyaratkan banyak lagi. Ini sudah selesai, izin di atasnya lagi banyak lagi. Ini hal yang selalu Pak Presiden pesan kepada kita semua. Tapi untuk satu sistem perizinan yang betul-betul online single submission tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Karena ada satu hal, ini terkait dengan item tertentu ini harus masuk Kementerian A. Masuk lagi item tertentu masuk Kementerian B. Masuk lagi, masuk Kementerian D. Dan ketika masuk di dalam kementerian-kementerian tertentu itu belibet ini, banyak sekali kelengkapan-kelengkapan yang juga harus diikuti. Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, akhirnya kita punya semacam FGD, Focus Group Discussion kecil yang kita mencoba mengurai. Hari ini Pak Menko itu ada forecast Forum Komunikasi Pengusaha, ini sudah nasional tetapi sebetulnya embrionya dari Jawa Timur. Jadi mereka itu sampai punya helpdesk hari ini. Apa yang sebetulnya sudah terkonfirmasi secara digital, apa yang sebetulnya mestinya sudah bisa online single submission, itu tadi dia tersendat pada titik tertentu yang harus masuk sektor-sektor yang mempersyaratkan banyak hal. Ini selesai masuk lagi mempersyaratkan banyak hal lagi dan seterusnya. Pola-pola seperti ini, izin kami ingin menyampaikan bahwa
sebetulnya proses pertumbuhan ekonomi ini betul-betul akan bisa mengalami lompatan yang luar biasa jika apa yang sebetulnya menjadi jalur dari online single submission itu, kebetulan ini terkait Kementerian A, masuk lagi ini Kementerian B, masuk lagi Kementerian C, dan seterusnya. Ini yang barangkali menjadi penting untuk kita bangun sinergitas di antara seluruh sektor-sektor strategis yang terkait dengan hal-hal strategis tertentu. Kami ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang kita ingin bangun supaya betul-betul ini satu pintu, ada e-master. E-master ini aplikasi-aplikasi itu akan terkonfirmasi pada e-master supaya apa yang tadi disampaikan Pak Menko juga Pak Menpan RB, banyak sekali aplikasi-aplikasi dan kemudian orang mendownload satu aplikasi juga takes time atau mungkin juga belum terlalu friendly dengan digital ecosystem. Maka ada e-master. Di e-master inilah yang kita harapkan akan menjadi satu data Jatim. Sata Jatim ini belum final, tapi kami sedang berproses ke arah Sata Jatim. Yang sekarang kami siapkan adalah e-master. Harapan kita Jatim Connect itu akan betul terbangun dengan seluruh fasilitasi secara digital ekosistem yang lebih murah, lebih efektif, lebih efisien. Kami ingin menyampaikan Pak Menko, dari pola yang kita lakukan, retribusi di pasar misalnya, saya mohon maaf tidak terlalu sistemik, retribusi di pasar. Saya tidak memulai dari pasar-pasar besar di Surabaya, tapi saya mencoba masuk di pasar tradisional di Magetan. Saya masuk ke pasar tradisional di Ponorogo. Ternyata mereka sudah menggunakan kris. Dan sekarang ini sedang ditumbuh kembangkan di banyak-banyak pasar tradisional yang lain. Karena apa? Meskipun mereka staff, mereka kepala pasar ini, mereka tidak pada posisi eselon tertentu, mereka staff. Tapi kalau mereka ditawarkan masuk eselon 4 dengan staff di pasar, mereka lebih memilih staff di pasar, Pak Menko. Ada hal yang para kepala daerah paham ini. Tapi kita kemudian bergerak pada retribusi yang sudah secara digital kita lakukan, dan oleh karenanya kemudian keuangan inklusi di Jawa Timur sudah jauh di atas rata-rata nasional. Jadi kalau target nasional 2024 keuangan inklusi akan mencapai 90%. Tetapi per 2022 kemarin keuangan inklusi di Jawa Timur sudah mencapai 92%. Kenapa ini kemudian bisa melampaui target nasional? Karena sebetulnya digital ecosystem di bidang financial inclusion relatif sudah bisa kita lakukan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang kurang percaya ketika kris ini masuk pada tukang beca. Saya turun bersama dengan Kepala BI Pak Divi waktu itu, karena kita berharap bahwa ada format-format yang memang digitalisasi di bidang financial inclusion ini akan terus kita tumbuh kembangkan. Nah, sekarang kita berharap bahwa literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini yang memang harus terus kita genjot supaya berseiring dengan financial inclusion yang sekarang ini di Jawa Timur sudah di atas rata-rata nasional. Kami ingin kembali soal perizinan. Apa yang kemudian kita lakukan selain Jos Gandos tadi, kemudian ada FGD, ICOR di Jawa Timur itu lebih rendah dari nasional. Ketika ICOR di Jawa Timur lebih rendah dari nasional, berarti efektivitas efisiensi untuk melakukan investasi di Jawa Timur jauh lebih efektif daripada rata-rata nasional. Pola-pola ini kami coba lakukan. Nanti Pak Azwar Anas kami akan menghitung dampak dari semua yang kita lakukan digital ekosistem ini. Kalau di bidang investasi ICOR Jawa Timur sudah di bawah rata-rata nasional. Kemudian bagaimana kemudian kita membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tentu akan dihitung bagaimana setiap persen pertumbuhan itu akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Apa yang ingin kami sampaikan, bagaimana sebetulnya digital ekosistem di lingkungan pendidikan. Kami ingin masuk dari IPM, ada kesehatan, ada ekonomi, kemudian ada pendidikan. Pak Menko, Pak Menpan, ada hal yang harus kita komunikasikan dengan kepala daerah. Pelan-pelan semula 19, kemudian 26, sampailah 38 kabupaten kota nyekrup dapodiknya.
Jadi data potensi pendidikan ini kalau tidak nyegrup, ini sebetulnya yang SMP Sanawiyah mau ke SMA, mau ke SMK berapa banyak dan seterusnya. Inilah yang kemudian harus kita bangun ekosistem digital, bagaimana kemudian PPDB. Bagaimana kemudian proses untuk penerimaan siswa baru di Jawa Timur dengan pola-pola yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan bagaimana kita mencoba melaksanakannya di lapangan. Jadi izin kita memang bergerak pada tiga hal untuk meningkatkan IPM Jawa Timur, dan tentu kita membangun ekosistem ini antara lain melalui sistem digital yang dilakukan untuk ASN di Provinsi Jawa Timur, terutama lewat e-master. Jadi semuanya akan terkoneksi dengan e-master yang ada di manajemen ASN Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, tapi bahwa saya ingin melihat setiap digitalisasi layanan publik dan birokrasi yang kita lakukan, maka akan memberikan dampak semakin murah, semakin mudah, semakin efektif, semakin efisien, dan tentu semakin accountable dari proses layanan publik yang bisa kita lakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ini sebetulnya boleh ada 2 slide. 2 slide ini pertama dengan Global Competitiveness Index ASEAN. Ini barangkali bisa menjadi referensi kita semua kenapa digital ecosystem menjadi sangat penting, bahwa ternyata indeks competitiveness kita di ASEAN countries, boleh ditayangkan. Inilah Pak Menko, Pak Menpan, kami izin secara khusus ini ada Pak Kepala LAN. Jadi kalau PIM 2 di Pemprov Jawa Timur, kami memang minta diberikan izin untuk studi banding. Mereka sendiri yang menentukan titiknya, bagaimana kemudian mereka menjadi ASN, kemudian tingkat daya saing mereka di masing-masing unit bisa makin ditingkatkan. Berikutnya adalah indeks inovasi, Innovation Index. Nah, Global Innovation Index ini menjadi penting untuk mendorong semangat kita betapa digitalisasi layanan publik menjadi sangat penting. Jadi kalau tadi Pak Saras menyampaikan banyak hal kaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita, inflasi kita yang memiliki kekuatan yang sangat bagus, tapi dari indeks competitiveness dan indeks inovasi yang kita harus lihat dengan tetangga-tetangga kita. Jadi kalau misalnya kita melihat data yang ada di depan kita, barangkali kalau Malaysia ranking 35, Singapura ranking 7, dan kita ranking 75, salah satunya adalah selain didorong bagaimana nafas inovasi itu makin kuat, makin cepat, tapi juga memang digital ecosystem kita memang harus didorong untuk bisa menjawab bagaimana Global Competitiveness Index dan Global Innovation Index di Jawa Timur bisa makin menguat, makin meningkat, dan tentu akan menjadikan Indonesia makin hebat. Terima kasih, mohon maaf. Gandrung Sewu menjadi alat konsolidasi bagi pemerintah dan masyarakat. Gotong royong, bergerak bersama.
Baik Bapak dan Ibu, video tayangan yang baru saja kita saksikan merupakan Festival Gandrung Sewu yang dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ini merupakan bentuk sinergitas yang baik sehingga pemerintah kabupaten bersama seluruh masyarakat dapat mempersembahkan sebuah festival kalender event nasional yang begitu meriah. Tepuk tangan buat pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan hadirin berikut kita ikuti bersama piloting Mall Pelayanan Publik Digital yang akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami persilahkan kepada Bapak Ustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang kami sangat hormati dan kami banggakan Pak Menko, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kami sangat terkesan mengingat 30 tahun yang lalu Pak Menko, bimbingan Pak Menko di Pusenip sangat melekat bagi kami selama ini di daerah. Pada saat kami mengikuti pendidikan Swabamil angkatan pertama di Pusenip di arahan bimbingan oleh Pak Menko. Yang kami sangat hormati Pak Menteri Pan RB, Pak Abdul Somad Anas, pimpinan lembaga, kementerian lembaga yang hari ini hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mewakili para Menko, Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kami sangat hormati dan banggakan, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota yang hari ini hadir. Alhamdulillah puji syukur, seizin Bupati Banyuwangi, mohon izin Ibu, kami menyampaikan sekelumit cerita pengalaman pelayanan publik bergerak dari kota ujung timur Pulau Jawa, Pak Menko, Pak Menpan dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini mungkin Banyuwangi sudah dikenal hampir semua Bapak Ibu dari kabupaten kota di Indonesia, karena alhamdulillah hampir 300 kabupaten kota pernah berkunjung ke Banyuwangi. Banyuwangi yang sampai dengan hari ini memiliki luas paling luas di Jawa. Kami hanya memiliki 189 desa Pak Menko, 28 kelurahan, tetapi waktu itu Pak Bupati di tahun 2016 mulai meluncurkan program Smart Kampung, yang dengan Smart Kampung itulah berbasis IT bagaimana Banyuwangi bisa melipat jarak, melipat waktu, karena ujung timur Pulau Jawa, di ujungnya sendiri di Desa Sarongan yang jaraknya terlalu jauh dengan kabupaten, tentu tanpa disupport oleh dukungan TI, maka layanan publik akan mustahil bisa diberikan oleh pemerintah daerah pada masyarakatnya yang dengan baik-baiknya. Smart Kampung ini tidak hanya berbicara terkait layanan publik, tetapi banyak hal terkait Smart Kampung, menyelesaikan masalah kemiskinan, pendidikan, budaya, konsolidasi UMKM dan sebagainya. Inilah upaya dari daerah, dari Banyuwangi untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Tentu dengan luas wilayah yang begitu luas Banyuwangi di Jawa, maka di tahun 2017 Bupati memerintahkan kepada semua OPD, mari kita segera mengintegrasikan semua layanan Pak Menko. Maka dengan inisiasi Bupati waktu itu Pak Anas, maka kami memberanikan diri mensinergikan semua layanan yang awalnya banyak di OPD, di dinas, di badan kantor. Maka 2017 Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten yang pertama memberanikan diri mengintegrasikan berbagai jenis layanan di dalam satu MPP. Hampir 2.000 masyarakat setiap hari datang Pak Menko di Mall Pelayanan Publik. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Belum. Sudah banyak layanan yang sudah bisa diakses oleh masyarakat di Mall Pelayanan Publik. Tetapi dengan luas wilayah, dengan jarak waktu, dengan biaya yang dibutuhkan, maka inisiasi Bupati waktu itu mendekatkan kembali layanan di sentra-sentra pergerakan masyarakat, namanya Pasar Pelayanan Publik Pak Menko. Alhamdulillah sesuai arahan dan bimbingan Ibu Gubernur, proses transformasi pelayanan publik di Banyuwangi bisa berjalan. Mensinergikan antara pasar tradisional dengan pelayanan publik untuk mendorong ekonomi tumbuh, perputaran uang bisa jalan, tetapi masyarakat bisa nyaman belanja di pasar tradisional, dan di saat yang bersamaan Pak Menko bisa mendapatkan layanan dari pemerintah. Inilah kehadiran pemerintah yang terus didorong oleh Pak Menpan sampai dengan hari ini.
Tetapi pada saat Ibu Bupati keliling Pak Menko di desa-desa, ternyata MPP maupun pasar pelayanan publik ini belum menyelesaikan masalah. Masih banyak problem, masih banyak keluhan masyarakat. Maka inisiasi Ibu Bupati Banyuwangi, Bupati setiap Rabu menginisiasi mengajak semua OPD teknis untuk hadir di desa dengan kegiatan bunga desa Pak Menko. Dalam artian Bupati ngantor di desa, yang ini adalah dulu kami bertanya-tanya, Bu, kenapa harus kita ngantor di desa? Kenapa kita harus belanja masalah Pak Menko? Ternyata Bupati ingin bahwa kita selaku pemimpin di daerah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya, menggali problem masalah yang ada di masyarakat dan sekaligus bisa menyelesaikan. Alhamdulillah ratusan ribu masalah bisa diselesaikan pada saat Bupati ngantor di desa. Berbagai problem Pak Menko, teman-teman semuanya. Tetapi apakah juga menyelesaikan masalah Bupati ngantor di desa ini untuk semua problem itu? Belum. Karena Banyuwangi punya wilayah yang cukup luas Pak Menko. Kita punya 3 taman nasional, kita punya gunung, diapit laut dan gunung. Kami punya namanya perkebunan. Di wilayah pelihara perkebunan ini ternyata juga problem layanan juga luar biasa Pak Menko. Meskipun jumlah masyarakatnya tidak banyak, tetapi inisiasi Ibu Bupati mengajak OPD teknis untuk melaksanakan camping embun namanya Pak Menko. Jadi camping pelayanan di wilayah perkebunan. Alhamdulillah meskipun jumlah masyarakat kebun tidak banyak, tetapi pemerintah, Bupati bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan layanan terbaiknya. Ada 2 yang tidak bisa diselesaikan Pak Menko oleh Bupati. Setiap Ibu Bupati kunjungan ke desa di perkebunan, banyak yang tanya karena memang pergaulan di kebun di desa itu sangat terbatas. Ibu Bupati, kami ini masih jomblo Bu. Gitu. Gimana menyelesaikan ini Ibu Bupati? Gitu. Kadang-kadang juga ada yang nanya juga Pak Herman, Ibu Bupati kami ini udah lama janda, tidak temu jodoh. Ya, yang seperti ini Pak Menko, Pak Menteri, bukan Ibu Bupati yang menyelesaikan Pak Wali Kota Surabaya, cukup serahkan ke asistennya, insya Allah bisa dituntaskan dengan secepat-cepatnya. Tahun 2022 Pak Menko dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sesuai arahan Presiden bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah mulai digerakkan. Banyuwangi mulai memberanikan diri untuk mulai melonsing mall pelayanan publik digital berbasis smartphone. Memang belum sempurna waktu itu, hanya berbagai jenis layanan kependudukan, tenaga kesehatan, ada KKPR Pak Menko, ada izin perpanjangan reklame, juga ada izin surat keterangan penelitian. Alhamdulillah proses terus disempurnakan, seizin Pak Menteri dan arahan Ibu Gubernur, proses untuk layanan kependudukan hari ini insya Allah sudah mulai bisa diakses dengan NIK Ibu Gubernur. Terima kasih bimbingan arahannya Ibu Gubernur untuk Banyuwangi. Dan alhamdulillah untuk layanan tenaga kesehatan dengan support dari Kementerian Kesehatan, maka dengan sistem informasi data manajemen kesehatan, sistem layanan kesehatan melalui MB Digital ini akan lebih mudah diakses. Apa dampaknya Pak Menteri dari berbagai alternatif opsi layanan ini? Maka alhamdulillah mekanisme semakin tumbuh investasi di Banyuwangi Pak Menteri. Meskipun layanan ini belum sempurna, tetapi kami meyakini, Ibu Bupati Banyuwangi meyakini bahwa inilah mekanisme opsi-opsi layanan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya di saat situasi apapun. Bisa manual, bisa digital. Banyak opsi yang bisa diambil oleh banyak bupati wali kota di Indonesia. Tetapi prinsip dengan berbagai opsi inilah, maka investasi di Banyuwangi kami tumbuh Pak Menko. Banyak hotel-hotel berjejaring sudah mulai membangun hotelnya, homestay mulai tumbuh Menko, dan itu mendorong peningkatan PDRB di Banyuwangi yang hari ini kemarin baru dirilis oleh Bupati, disampaikan oleh Kepala BPS, bahwa PDRB Banyuwangi 3 tahun terakhir ini naik cukup tajam Pak Menko. Alhamdulillah di tahun 2022 sudah masuk di 93 triliun. Tentu ini adalah bagian dari proses kemudahan layanan yang Ibu Bupati berikan di Banyuwangi. Ada pergerakan. Dengan PDRB naik, APBD Banyuwangi hanya 3,4 triliun. Tetapi alhamdulillah Ibu Gubernur atas bimbingan arahan Ibu Gubernur, pendapatan per kapita Banyuwangi juga terus didorong naik. Alhamdulillah sudah 53,87 juta rupiah Bu Gubernur. Terima kasih bimbingan arahannya Ibu Gubernur. Ini proses kemudahan layanan yang akhirnya membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah
di 3 tahun ini meskipun sempat stuck di tahun 2021 Ibu Gubernur, setelah kemiskinan Banyuwangi tertahan untuk turun, tetapi di tahun 2022 kemiskinan Banyuwangi masuk di level 7,51%. Alhamdulillah, tentu mohon bimbingan Ibu Gubernur, mohon bimbingan Pak Menko, Pak Menteri dan semua lembaga bahwa apa yang kami kerjakan di Banyuwangi ini ingin memberikan sekecil cerita, sedikit cerita yang itu membuat senyum masyarakat. Inilah yang dilakukan Ibu Bupati Banyuwangi dan kami di Banyuwangi untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Yang kemarin mohon izin kalau Ibu Gubernur mengizinkan mensitir kemarin yang Ibu Gubernur menyampaikan hadis Nabi Abu Dawud Tirmidzi, kalau kita ini menyayangi yang di bumi maka yang langit akan menyayangi. Repotnya Bu Gubernur, kita yang laki-laki ini yang menyayanginya milih-milih Bu Gubernur. Tetapi alhamdulillah Banyuwangi terus bergerak Bu Gubernur, masyarakat semakin senyum, masyarakat semakin sejahtera. Insya Allah saran Ibu Bupati, kita kerja ikhlas, kita kerja berbagi. Alhamdulillah Allah meridhoi dan berbagai prestasi inilah yang sudah diraih oleh Banyuwangi dan alhamdulillah atas rahmat Allah, berkah Allah, kami selaku ASN Pak Menko di Banyuwangi juga tersenyum dengan lebar. Karena kami juga bahagia dan bangga apa yang kami kerjakan bisa berbagi untuk masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.